Coba kita catat hadis berikut ini. Nabi kita SAW bersabda, "Man iltamasa ridallah bi sakhatin nas, radhiyallahu anhu." Barang siapa yang mencari ridha Allah, walaupun resikonya mengerjakan hal yang tidak disukai oleh manusia. Barang siapa mencari ridha Allah, walaupun dengan resiko mengerjakan hal yang nggak disukai oleh manusia, hal yang dibenci oleh manusia, hal yang nggak disenangi oleh manusia, apa yang terjadi? Radhiyallahu anhu wa arda anhu nas. Allah akan ridho kepada dia, dan Allah akan buat manusia itu ridho kepada dia juga. Kalaupun nggak semua, nanti secara umum manusia akan ridho sama dia. Wa man iltamasa ridhan nasi bi sakhatillah. Sebaliknya, catat baik-baik. Dan barang siapa mencari ridho manusia bi sakhatillah, walaupun harus mengerjakan atau dengan mengerjakan hal yang dibenci oleh Allah, dimurkai oleh Allah, sakhitallahu alaih, maka Allah akan murka sama dia. Allah akan murka. Wa askhata alaihin nas, dan Allah akan buat manusia itu murka sama dia, benci sama dia. Itu hal yang hadirin sekalian. Perlu diulang? Oke, wa man iltamasa ridhan nas bi sakhatillah, barang siapa mencari ridha manusia dengan mengerjakan hal yang Allah benci, Allah nggak suka, Allah murkai, sakhitallahu alaih, niscaya Allah akan murka sama dia, wa askhata alaihin nas, dan Allah akan buat manusia nggak suka sama dia. Allah akan buat manusia benci dengan dia. Ini kaidah. Makanya apa yang disampaikan Al-Imam Ibnu Qayyim itu kaidah, hadirin. Ya, kaidah yang bersumber dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Dikeluarkan oleh a'imah seperti At-Tirmidzi, Ibnu Hibban, dan lain-lain, dengan perbedaan redaksi sedikit. Bisa dicek dalam Targhib wa Tarhib juga hadis ini. Hadirin yang semoga Allah muliakan. Oleh karena itu, kalau kita merasa kok kenapa hidup aku tuh kayaknya berat banget, kayaknya dikit-dikit kebentur, lalu juga kenapa ya orang-orang soleh, orang-orang baik gak suka sama saya, coba evaluasi ini, hadirin. Jangan-jangan selama ini kita cari ridho manusia, walaupun dengan mengerjakan sesuatu yang Allah benci, sesuatu yang Allah murkai, akhirnya Allah benci sama kita, akhirnya Allah murka sama kita, dan Allah buat manusia nggak suka sama kita. Khususnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Itu hal yang perlu kita tanamkan. Karena kita tahu para nabi dan rasul pun semasa hidupnya nggak disukai oleh banyak pihak, bahkan setelah beliau wafat pun dibenci oleh sebagian kalangan. Hari ini banyak orang yang nggak suka dengan Rasulullah SAW. Tapi orang-orang yang jujur, orang-orang yang tulus, orang-orang yang ikhlas, mereka mengagumi para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Ini yang perlu kita tanamkan, jamaah sekalian. Oleh karena itu kesimpulannya, jamaah, yang pertama, selama kita bisa gabungkan fabiha wa ni'mah, itu paling terbaik. Mencari ridho Allah, lalu kita senangin orang, buat orang senang. Itu opsi terbaik. Kita cari ridho Allah, lalu kita buat orang senang, buat orang ridho sama kita, dan niatnya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Niatnya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi SAW bersabda, wa ahabbul a'mali ilallah sururun yudkhiluhu ala muslim, dalam hadis Tabrani. Wa ahabbul a'mali ilallah sururun yudkhiluhu, dan di antara amalan yang paling Allah cintai adalah kegembiraan yang dimasukkan ke dalam hati seorang muslim, hati saudara. Niatnya karena Allah. Jadi cari ridho Allah, lalu kita senangkan orang, kita buat orang senang, dan semata-mata cari dengan rangka atau dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun seringkali, atau bukan seringkali ya, sesekali ya, atau di beberapa saat ternyata menggabungkan dua hal itu tidak bisa terwujud, hadirin. Dan Allah takdirkan kita harus milih nih, mau cari ridho Allah
atau cari ridho manusia. Dan manusia bisa macam-macam, bisa teman, bisa sahabat, bisa teman ngumpul, bahkan bisa suami, bisa anak, bisa ayah, bisa ibu, bisa mertua, tanpa ada maksud ingin bersikap yang nggak elok, nggak baik di hadapan mereka, tanpa melupakan bahwa prinsipnya kita harus wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Berinteraksilah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Oh, manusia umum aja kita disuruh berakhlak mulia, apalagi orang-orang terdekat kita. Namun hadirin, begitulah kehidupan, dan begitulah cara Allah menguji hamba-hambanya. Di beberapa kesempatan kita ditakdirkan berada di persimpangan. Ternyata keinginan orang-orang terdekat kita khususnya itu nggak sesuai dengan apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang. Keinginan anak kita itu ternyata haram, misalnya. Keinginan teman-teman kita ternyata dosa besar, misalnya. Mereka suka banget ngomongin orang, gibah orang. Dan kita tahu gibah dosa besar. Dan kalau kita nggak ikutan, mereka nggak suka sama kita. Di sisi yang lain kita tahu bahwa gibah dan fitnah itu hukumnya haram dan mengundang murka Allah Tabaraka wa Ta'ala. Atau misalnya keinginan suami itu bertentangan dengan perintah Allah. Keinginan orang tua itu nggak sejalan dengan apa yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya SAW. Maka disinilah ujian itu harus dijalani. Wanita yang muwaffaqah, yang diberikan taufik oleh Allah, dia tahu apa yang harus dilakukan, dan dia yakin dengan apa yang dilakukan. Dia tetap berusaha mencari ridha Allah dengan terus berusaha berakhlak mulia. Ingat, tetap berusaha berakhlak mulia, ibu-ibu dan para akhwat. Bukan serta-merta kita kasar, kita teriak-teriak, kita marah-marah, kita nggak mengontrol lisan kita atau jempol kita, nggak, tetap berakhlak mulia kepada pihak yang ternyata kepentingannya, keinginannya nggak sesuai dengan ridho Allah. Tetap berakhlak mulia, tapi cari ridho Allah. Jadi jangan dari awal udah gini, pokoknya jelas, kan kita udah pada ngaji ya, simpelnya gini loh sis gitu loh, dia jual kita beli, nggak harus begitu juga bahasanya. Nggak perlu langsung dia jual kita beli, tetap berakhlak mulia. Tapi yang benar itu benar, yang salah itu salah. Nah, ketika ternyata tetap ada sebagian pihak atau pihak tersebut secara khusus kesal sama kita, marah sama kita karena kita mencari ridho Allah, dan pada saat itu nggak sesuai dengan keinginan dia, nggak sesuai dengan kepentingan dia, nggak sesuai dengan hawa nafsu dia, walaupun kita sudah berusaha tetap berakhlak mulia dengan dia, tetap lemah lembut dengan dia, maka wanita salehah tahu itu adalah ujian dan konsekuensi keimanan, dan dia akan jalan terus dengan tetap menghormati dan respect sama siapapun sesuai dengan kadarnya. Dan dia yakin kalau dia lakukan ini, Allah akan ridho sama dia, dan Allah akan membuat manusia ridho dengan dia. Bisa dimaksud manusia orang-orang yang beriman dan orang-orang saleh ridho dengan keputusannya, atau suatu saat nanti pihak yang mencemoohnya, pihak yang mencelanya tersadar dan meridhoi keputusannya. Itu hadirin. Kan bisa jadi pihak itu sekarang mencela kita, tapi bulan depan ternyata dia benar ya. 1 tahun yang akan datang ternyata dia benar ya. 5 tahun yang akan datang ternyata yang dia lakukan itu benar, aku yang salah. 10 tahun yang akan datang dia dapat hidayah, ternyata aku yang salah, dia yang benar. Itu yang harus dilakukan wanita muslimah.